Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses bisnis siklus general ledger dan pelaporan. Di siklus ini, prosesnya dimulai dari migrasi saldo awal neraca jika entitas pernah menggunakan aplikasi lain sebelum menggunakan Sakti, lalu dilanjutkan dengan membuat jurnal manual atau menerima jurnal dari modul lain, dan diakhiri dengan konsolidasi, dan pencetakan laporan. Menu proses. Pada menu ini, pengguna dapat mengakses sub-sub menu yang tersedia di modul akuntansi dan pelaporan, mulai dari menu proses migrasi data saldo awal neraca di awal implementasi sistem aplikasi Sakti, sampai dengan input realisasi kinerja Satker hingga menu tutup buku. Yang pertama adalah submenu migrasi data saldo awal. Proses migrasi data saldo awal ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hanya dilakukan sekali ketika proses implementasi sistem Sakti pertama kali. Proses migrasi ini hanya boleh dijalankan oleh level Satker saja. Level konsolidator tidak perlu melakukan proses migrasi. Saldo awal yang dimaksudkan di sini adalah posisi neraca Satker. Kegiatan pada submenu ini melingkupi pembuatan ADK migrasi di aplikasi Saiba yang kemudian diunggah di aplikasi Sakti dengan tujuan untuk memproses migrasi data neraca sebagai data awal implementasi Sakti dan sebagai syarat melakukan transaksi periode berjalan. 2. Submenu jurnal manual. Sebagian besar transaksi keuangan diarahkan untuk bisa menghasilkan jurnal akuntansi secara otomatis dengan mengacu pada peta jurnal atau posting rule yang sudah dirumuskan dalam tabel referensi, seperti yang dilakukan di modul komitmen, modul bendahara, modul pembayaran, modul aset tetap, dan modul persediaan. Terhadap transaksi keuangan yang tidak bisa ditangani oleh modul-modul tersebut, maka akan dilakukan input jurnal secara manual di modul GLP. Jurnal manual adalah fasilitas yang disediakan oleh modul GL untuk memasukkan data-data. Jurnal manual melalui modul GL ini memang tidak terkait dan tidak mengikuti aturan di peta jurnal, namun pembentukan COA-nya atau BAS-nya tetap mengikuti atau merujuk ke data DIPA berdasarkan segmen program, kegiatan, dan output pada tahun anggaran berjalan. Adapun beberapa hal yang perlu diisikan saat membuat akun adalah mengisikan tanggal dokumen, tanggal transaksi, nomor dokumen, pilih kas atau aktual, deskripsi, kode BAS, tapi yang dimasukkan di sini hanya kode akunnya saja, memilih posisi akun debit atau kredit, nominal, serta melakukan simpan. Yang ketiga adalah submenu validasi jurnal. Validasi jurnal digunakan untuk melakukan pengecekan jurnal yang dibentuk oleh semua modul sebelum dilakukan proses posting jurnal. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah memilih menu validasi jurnal, melakukan filter atau pencarian sesuai kebutuhan jurnal yang akan divalidasi, lalu pilih semua halaman. Selanjutnya melakukan proses validasi. Selanjutnya adalah submenu posting jurnal. Posting jurnal dilakukan setelah melakukan validasi jurnal. Posting jurnal bertujuan untuk membuat ikhtisar jurnal yang akan dicantumkan dalam laporan. Selanjutnya ada submenu realisasi kinerja Satker. Menu ini digunakan untuk menginput capaian kinerja Satker berdasarkan program, kegiatan, dan output sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah memilih menu realisasi kinerja Satker, memilih periode, program, lalu melakukan tambah data. Selanjutnya, klik tambah realisasi, memilih kegiatan, output, realisasi sekarang, bukti dokumen, dan keterangan, lalu melakukan simpan data. Submenu monitoring jurnal. Monitoring jurnal berfungsi untuk memastikan kebenaran jurnal yang terbentuk berdasarkan dokumen sumber. Semua transaksi data jurnal yang telah masuk ke modul GL dan pelaporan dapat dilihat melalui fitur ini. Adapun monitoring data jurnal meliputi yang pertama, untuk melihat status validasi jurnal, apakah jurnal tersebut sudah dilakukan proses validasi atau belum.
Jika sudah divalidasi, maka akan ada tanda centang pada kolom validasi. Yang kedua, untuk melihat status posting. Yang ketiga, untuk melihat detail history jurnal. Yang keempat, untuk menampilkan data jurnal per modul, per kelompok jurnal, hingga yang lebih detail. Dan yang kelima adalah mencari data jurnal berdasarkan jenis dan nomor dokumen. Selanjutnya adalah submenu jurnal penyesuaian khusus. Fitur ini digunakan untuk mempermudah pengguna dalam melakukan jurnal umum. Jurnal penyesuaian khusus akan memberikan pasangan jurnal yang secara otomatis terbukukan sesuai dengan referensi pasangan jurnal yang sudah dipastikan pasangannya. Setiap jurnal akan terbentuk dua pencatatan dan saling berpasangan. Jurnal yang terbentuk adalah berbasis akrual. Pada akhir periode akuntansi dan pelaporan akan dilakukan proses tutup buku. Istilah tutup buku transaksi pada aplikasi Sakti merupakan proses tutup buku saat periode transaksi dinyatakan berakhir dan dilakukan sebelum modul akuntansi dan pelaporan melakukan periode tutup buku. Dalam hal modul akuntansi dan pelaporan telah melakukan tutup buku secara permanen, maka modul lain secara otomatis akan tertutup untuk periode berikutnya. Inilah yang dimaksud closing flag. Sehingga, jika terdapat transaksi yang belum dicatat setelah dilakukan tutup buku permanen, maka transaksi yang dimaksud dicatat pada periode transaksi berikutnya. Selain itu, tutup buku juga akan menyiapkan saldo awal untuk bulan berikutnya. Selanjutnya adalah submenu tutup buku. Pada submenu ini, pengguna dapat mengakses form tutup buku. Adapun data jurnal yang ditampilkan di form ini merupakan data jurnal yang telah divalidasi dan telah terposting ke neraca saldo. Dilihat dari prosesnya, tutup buku ada dua macam. Yang pertama adalah tutup buku sementara, yang merupakan proses tutup buku yang dimungkinkan proses tutupnya dapat diulang kembali dengan cara melakukan proses buka tutup terlebih dahulu. Sedangkan untuk proses tutup permanen merupakan proses tutup buku yang sifatnya final dan tidak bisa dilakukan proses buka tutup buku ulang. Yang terakhir adalah menu laporan. Setelah dilakukan proses data jurnal di modul JLP, pengguna dapat mengakses menu laporan. Laporan di JLP merupakan laporan keuangan berdasarkan periode buku tertentu. Menu laporan terdiri dari laporan tingkat satker, laporan tingkat wilayah, laporan tingkat eselon 1, dan laporan tingkat kementerian. Tingkatan laporan tersebut ditentukan pada saat setup user login dan setup hak akses yang diberikan kepada masing-masing user. Menu laporan terdiri dari laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, buku besar, neraca percobaan, laporan realisasi anggaran, laporan realisasi belanja, laporan pengembalian belanja, laporan realisasi pendapatan negara dan hibah, laporan realisasi pengembalian pendapatan negara dan hibah, laporan rekonsiliasi neraca dengan subledger, laporan kinerja satker, laporan fund availability, dan yang terakhir adalah laporan transaksi falas. Selanjutnya, kita akan membahas kaitan antara modul JLP dengan aplikasi existing. Demi menjaga kesinambungan data pada aplikasi Saiba dan Sakti, telah disiapkan fasilitas migrasi data. Adapun proses migrasi data ke aplikasi Sakti meliputi yang pertama, login ke aplikasi Sakti menggunakan user operator GL dan pelaporan. Yang kedua, melakukan proses terhadap ADK yang telah dihasilkan di aplikasi Saiba. Yang ketiga, melakukan pencetakan neraca percobaan akrual per akhir periode dari aplikasi Sakti dan Saiba, serta memastikan bahwa neraca sudah sama. Yang keempat, melakukan tutup buku JL dan pelaporan akhir periode pada menu tutup buku. Dan yang terakhir, membuat berita acara migrasi saldo buku besar neraca. Untuk menyusun laporan keuangan satker, data-data jurnal akuntansi sebagian besar diperoleh dari modul lain yang terkait, yaitu modul komitmen, pembayaran, bendahara, aset tetap, dan persediaan. Modul JL masih membuat jurnal manual secara terbatas, yaitu untuk jurnal-jurnal yang tidak diakomodasi oleh modul lain.
Kaitan dengan modul lain yang pertama adalah kaitan antara modul JLP dengan modul administrasi. Dari modul administrasi, modul JLP memperoleh 4 hal, yakni user ID, konfigurasi sistem, referensi penandatangan, dan referensi peta jurnal. Kaitan yang kedua adalah kaitan antara modul JLP dengan modul anggaran. Sebagai pengendali realisasi kegiatan anggaran, modul JL akan mencatat pagu masing-masing COA dari DIPA dan mencatat setiap realisasi transaksi pendapatan atau belanja yang terjadi di masing-masing modul. Kaitan selanjutnya adalah kaitan antara modul JLP dengan bendahara. Dari modul bendahara terdapat trigger jurnal bendahara seperti kwitansi, sedangkan dari modul JLP ada fund availability atau laporan fund availability yang merupakan hasil olahan data pagu DIPA dan data realisasi pendapatan atau belanja. Lalu ada closing flag dan yang terakhir adalah laporan keuangan.